Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. AA ingin menemani yang sedang berada di rumah, yang sedang berusaha berbuat sesuatu, mengisolasi diri atau self isolation atau apalah namanya. Memang ini sudah menjadi babak yang harus kita jalani, bahwa mengisolasi diri itu menjadi bagian daripada upaya kita memutus penyebaran dari virus ini. Saudara-saudaraku sekalian, kalau mau merujuk tentang hukum-hukum, kita sudah punya majelis ulama, yang tentu para ulama dengan keilmuan yang dalam, dengan wawasannya, dengan kematangan dan kearifannya, dan juga dengan ibadahnya, banyak petunjuk dari Allah, sehingga kita tidak usah sibuk berdebat di masjid atau dengan kawan yang dengan keterbatasan ilmu. Kalau berdebat belum lagi emosi, maka hasilnya bukan menyelesaikan masalah, tapi bisa menjadi masalah baru. Maka kita usahakan kita baca dengan baik rujukan dari majelis ulama, dan sudah cukup bagi kita, karena sudah ada yang menanggung di akhirat nanti kalau kita mengambil sikap mengikuti pendapat para ulama. Mari kita baca, kita pahami rujukan dari majelis ulama. Juga tidak ada salahnya kita juga menyimak bagaimana ulama Al-Azhar, juga para ulama senior, membuat rujukan fatwa tentang sikap menghadapi musibah ini. Hindari perdebatan, hindari pertentangan pendapat dengan keterbatasan ilmu kita. Lebih baik kita ikut kepada yang berilmu dan berhak memberikan fatwa. Wilayah di Indonesia ini sangat beragam, ada yang sudah sangat sensitif, dan itu pun para ulama sudah memberikan panduannya. Kalau ke masjid akan menimbulkan lebih banyak kemudaratan, maka sholat di rumah juga niatnya sudah sampai. Apalagi bagi ahli masjid yang sudah biasa ke masjid, maka kalau kita meninggalkan sesuatu karena uzur, kita mendapatkan pahala yang sama. Yang biasa bersalaman dan kita tidak bersalaman karena menghindari kemudaratan, maka kita sudah mendapat pahalanya walaupun kita tidak melakukannya karena ada uzurnya. Demikian pula yang biasa di masjid sholat begitu rapi dan kemudian sekarang merenggangkan safnya karena menghindari kemudaratan, insya Allah biasa mendapatkan kesempurnaan sholat. Inilah hebatnya Islam, Masya Allah. Kemudian juga kita sekarang yang mau berusaha menyelesaikan, membantu berbuat sesuatu adalah mengisolasi diri di rumah. Ini pun benar-benar harus kita buat suasana rumah menjadi baiti jannati. Ini takdir Allah yang membuat keluarga lebih mudah berkumpul, dan kita manfaatkan berkumpulnya di rumah ini menjadi sesuatu yang punya nilai tambah yang besar. Selain kita mencegah terkontaminasi dari virus di luar, dan juga kita tidak menyebarkan ke yang lain, tapi kita manfaatkan takdir ini dengan sholat bersama di rumah. Kita ajak ke peningkatan kualitas ibadahnya, sholat berjamaah, kita baca Qur'annya ditambah. Kemudian kita membuka kitab-kitab hadis atau Al-Quran, dan bisa bertambah keilmuan. Ditambah lagi komunikasi di rumah ditingkatkan, sehingga sesuatu yang selama ini jarang, saat ini oleh Allah kita diberi kesempatan berkumpul di rumah, harus maksimal hasilnya. Tentu saja kita harus punya rambu-rambu, dan ulangi bahwa kita harus punya kesepakatan bahwa sendok garpu yang terlalu dekat biasanya suka sering bunyi lah. Nah, kita buat rambu-rambunya dan kita sepakati bagaimana kebersamaan di rumah dengan 4 standar akhlak. Masih ingat? Hayyin, layin, qarib, sahol.
Hayyin itu orang yang tenang, menenangkan, teduh meneduhkan. Kita tahan diri kita dari segala sesuatu yang membuat suasana menjadi tidak enak, tidak nyaman. Dan itu harus berawal dari hati. Kalau hati kita tenang, kita akan menenangkan. Kalau hati kita nyaman, akan menyamankan. Sadari bahwa mahal sekali suasana kebersamaan ini, sehingga kita harus sangat menjaga diri dari apapun yang bisa merusak suasana kebersamaan. Apalagi yang rumahnya kecil, mungil, harus kita jaga betul ketenangan dan kenyamanan. Hayyin. Yang kedua, layyin, sopan, santun, penuh dengan kelemah lembutan. Pasti akan ada perbedaan pendapat, perbedaan keinginan, perbedaan situasi, karena memang tiap orang punya karakter yang beragam. Tapi sikapi perbedaan ini dengan sikap yang sopan, kata-kata yang sopan, lemah lembut. Masya Allah, akan berbeda situasinya. Hindari kekerasan, kekasaran. Paling tegas ya, tapi jangan kasar. Yang ketiga adalah qoribin. Qoribin ini adalah orang yang hangat, akrab, dekat. Ini buah dari kerendahan hati. Mari semuanya menjadi orang yang tawadu, yang suportif, yang sifatnya melayani. Kalau ada yang belum tahu, ya kita bantu supaya tahu. Kalau ada yang belum bisa, kita bantu supaya bisa. Kalau ada yang hilaf, lupa, kita bantu supaya ingat. Positioning kita jangan di atas, tapi di bawah. Itulah qoribin. Dan yang terakhir adalah sahlin. Mari kita menjadi orang yang membuat urusan itu lebih mudah, lebih solutif. Jangan sampai sudah ke situasi begini dan menjadi rumit akibat sikap yang salah. Hadirin, sudah azan Isya kalau di sekitar ini ya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Insya Allah mungkin setiap pada sholat subuh dan pada sholat maghrib atau pada Isya kita bincang-bincang sejenak seperti ini untuk saling menyemangati. AA membuat sebuah tayangan video tentang pencegahan menyebarnya virus ini, dan tolong oleh sahabat-sahabat dibantu disebarluaskan. Semoga Allah yang Maha Mendengar melindungi kita semua dari bala bencana ini dan segera mengambilnya dan menggantikan dengan nikmat iman, nikmat taat, dan nikmat menjauhi maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.